Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya saudara-saudara yang kami kasihi dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Untuk mengawali setiap pekerjaan dan aktivitas kita dalam satu hari ini. Sejenak, marilah kita mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu, yaitu sesuai dengan Almanak KKBP dalam ayat harian pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 yang tertulis dalam kitab Yeremia pasal 14 ayatnya yang ke-21. Beginilah bunyi firman Tuhan. Janganlah engkau menampik kami oleh karena namamu, dan janganlah engkau menghinakan takhta kemuliaanmu. Ingatlah perjanjianmu dengan kami, janganlah membatalkannya. Janganlah engkau menampik kami oleh karena namamu, dan janganlah engkau menghinakan takhta kemuliaanmu. Ingatlah perjanjianmu dengan kami, janganlah membatalkannya. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perlu kita ingat dan tentunya harus kita imani bahwa janji Allah itu adalah teguh. Sebab Ia adalah Allah yang setia akan janji yang diucapkannya. Namun janji itu malah disia-siakan atau tidak dipegang oleh bangsa Israel atau mereka ingkari. Jika kita membaca kitab Yeremia pada pasal 11 ayat 1 sampai 17, telah terjadi penyelewengan orang-orang Yehuda. Mereka telah ikut menyembah allah-allah lain. Perbuatan mereka pun akhirnya mendatangkan malapetaka yang tidak bisa mereka hindari lagi. Dalam Yeremia pasal 11 ayat 11 dikatakan, sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mendatangkan ke atas mereka malapetaka yang tidak dapat mereka hindari. Dan apabila mereka berseru-seru kepadaku, maka aku tidak akan mendengarkan mereka. Saudara-saudara, malapetaka itu adalah sebuah hukuman yang harus mereka terima karena telah mengingkari janji Allah. Malapetaka itu adalah musim kering. Mereka pun akan kehausan. Hasil ladang pun tidak akan ada lagi. Bahkan hewan ternak pun terkena imbas dari kekeringan tersebut. Kita bisa bandingkan Yeremia pada pasal 14 ayat 3-6. Nah, tentunya keadaan itu membuat hidup bangsa Israel dan orang-orang Yehuda menjadi sangat menderita. Dengan keadaan itu, mereka akhirnya sadar akan dosa dan kesalahan mereka. Dan dalam ayat 21 ini, yang menjadi ayat renungan kita di pagi ini, adalah sebuah doa permohonan Nabi Yeremia agar Allah mengingat perjanjiannya dan tidak membatalkannya. Dari permohonan Nabi Yeremia telah menunjukkan bahwa mereka mengakui bahwa hanya Allah sajalah yang berkuasa, yang mampu menurunkan hujan. Dalam ayat 22 dikatakan, adakah yang dapat menurunkan hujan di antara dewa kesia-siaan bangsa-bangsa itu? Atau dapatkah langit sendiri memberi hujan lebat? Bukankah hanya Engkau saja, ya Tuhan Allah kami, pengharapan kami yang membuat semuanya itu? Saudara-saudara, janji Allah telah sampai kepada kita para pengikut Kristus saat ini, di mana Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Kristus Yesus sebagai tebusan akan dosa-dosa kita, sehingga kita beroleh keselamatan. Nah, janji itu hendaknya kita pegang teguh melalui iman dan kesetiaan kita dalam melakukan firman dan kehendak-Nya. Jangan sampai kita tertimpa malapetaka atau hukuman seperti bangsa Israel karena tidak memegang janji Allah
atau mengingkari janji Allah tersebut, maka setialah kepadanya, sebab Allah kita adalah setia. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih ya Bapa untuk sapaan firman-Mu yang saat ini mengingatkan kami kembali bahwa Engkau adalah Allah yang setia akan setiap janji-Mu. Kami bersyukur karena kami telah menerima janji keselamatan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau yang memampukan kami untuk memegang setiap janji-Mu dengan teguh, sehingga kami pun mampu menghadapi setiap godaan dunia yang membuat kami jatuh ke dalam dosa. Ya Bapa, kiranya dalam satu hari ini Engkau juga memberkati setiap pekerjaan dan rutinitas kami. Ampunkan kami dari setiap dosa dan pelanggaran kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.